Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khoirunisa Ramasa Fitri dengan NIM AB 212078. Di sini saya akan melakukan ujian OSCE mengenai nutrisi selama kehamilan. Iya, silahkan masuk. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Bidan Nisa. Jadi saya sebagai petugas yang akan memberikan pelayanan kepada Ibu. Monggo silahkan duduk dulu. Oke, saya pinjam bukunya dulu ya Bu ya. Oke, saya lihat dulu dengan Ibu B ya. Ibu B, kehamilan pertama kayak gini. Usia kehamilannya 24 minggu sekarang ya. Tadi sudah dilakukan pemeriksaan ya Bu ya. Oke, kalau hasil pemeriksaan ini semuanya hasilnya normal semua. Terus keluhannya Ibu akhir-akhir ini sering merasa mudah lelah ya. Oke, kalau boleh saya tahu, pola makannya akhir-akhir ini gimana Ibu? Oh gitu, sering gak nafsu makan? Iya, makanya kalau cuma pas selera aja ya. Oke. Jadi keluhan Ibu kan berhubungan mengenai nutrisi selama kehamilan ya yang harus dikonsumsi. Oke, jadi ini nanti saya akan menjelaskan, akan memberikan edukasi kepada Ibu mengenai nutrisi apa saja sih yang harus dipenuhi selama kehamilan dan dari mana saja Ibu bisa mendapatkan nutrisi-nutrisi tersebut. Terus selain itu juga misalkan Ibu kok nggak enak makan, terus bahayanya apa kalau sampai Ibu atau bayinya kekurangan nutrisi selama kehamilan. Nah, nanti saya jelaskan semuanya ya, kita kupas tuntas hari ini. Oke, sebelum itu kalau boleh saya tahu Ibu lagi terburu-buru nggak? Nggak ya, oke. Jadi saya mohon izin meminta waktu Ibu sebentar ya untuk melakukan edukasi ini. Oke. Kalau boleh tahu, Ibu sudah merasa nyaman sekarang? Sudah. Oke, saya mulai ya. Sebelumnya saya ingin tahu, Ibu B pernah mendengar belum mengenai nutrisi selama kehamilan? Atau mungkin pernah dengar, pernah diberikan penjelasan selama mengikuti kelas hamil gitu? Dijelaskan oleh kader kesehatannya? Hmm? Oh, sudah pernah dengar. Oh, tapi masih samar-samar. Oke, nanti saya jelaskan lagi. Nah, jadi memang selama ibu hamil itu, apapun yang dikonsumsi, apapun yang dimakan itu pasti akan menyalur ke si kecil. Kayak misalkan ibu lagi konsumsi apa ya? Konsumsi sayur bayam gitu ya. Nah, itu bayinya nggak ikut makan bayamnya, jadi yang dia serap itu nutrisinya yang ada di bayamnya itu kayak dari zat besinya kayak gitu, itu dia butuhkan buat pertumbuhannya selama dia di dalam kandungan, buat perkembangan organ-organnya, pokoknya buat apapun proses kehamilan itu penting banget buat bayi gitu. Terus selain itu, karena kan makin lama makin besar ya bayi ya, yang disedot pun untuk nutrisi yang ada dalam tubuh ibu makin banyak. Jadi memang biar ibu gak gampang capek, biar gak mudah lelah, yang dikonsumsi pun harus memiliki perubahan komposisi yang pas gitu untuk metabolisme ibu juga dan buat pertumbuhan si kecil juga. Oke. Nah, jadi yang pertama, prinsip pemenuhan gizi pada ibu hamil itu dengan gizi seimbang yang dipenuhi ada dari karbohidrat, lalu ada protein, ada lemak, ada vitamin, dan juga mineral. Nah, selama hamil ini ada standar kecukupan energi, yaitu tambahan energi sekitar kurang lebih 300 kalori per hari, terutama pada trimester 2 kayak ibu sekarang dan juga saat trimester 3 nanti gitu. Terus pertama kita akan membahas mengenai karbohidrat ya Bu ya. Nah, apa sih manfaatnya karbohidrat itu kalau Ibu tahu? Oh, belum tahu. Oke, jadi karbohidrat itu manfaatnya dia sebagai sumber energi. Nah, jadi biar Ibu gak gampang lelah itu tadi. Nah, bisa didapat dari yang dimakan sehari-hari kayak dari nasi, beras, gitu. Kalau misalkan lihat nasi kok malas, boleh diganti dari gandum, dari kentang, singkong, ubi jalar, jagung, dari susu pun sudah ada, gitu. Terus buat selanjutnya ada yang penting yaitu protein. Nah, protein ini selama proses kehamilan, dia fungsinya itu buat pertumbuhan perkembangan si janinnya sendiri, lalu untuk pembentukan plasenta dan juga cairan ketuban, terus buat pertumbuhan jaringan kelenjar yang ada di payudara, buat persiapan ibu nanti kalau mau menyusui. Terus ada juga buat perkembangan jaringan di dalam rahim,
dia bisa didapat dari daging sapi, daging ayam, ikan atau seafood, telur, susu juga ada, tempe, kacang-kacangan gitu. Jadi banyak sekali, bisa didapat di mana saja. Terus selanjutnya ada dari sumber lemak. Manfaatnya dia sama kayak karbohidrat sebagai sumber tenaga, sumber energi biar nggak ngelemesi itu tadi. Tapi selain itu dia juga bermanfaat banget buat bantu pertumbuhan jaringan plasenta atau ari-ari yang bantu nyalurkan nutrisi ke si kecil, dan juga untuk perkembangan syaraf janin juga selama masih dalam kandungan. Nah, didapat dari mana saja? Dari kacang-kacangan bisa, biji-bijian, terus jenis ikan-ikan juga ada gitu ya. Terus selama hamil itu kita butuh yang namanya mineral juga. Mineral bisa didapatkan dari susu atau dari air. Mineral itu ada salah satu bentuk vitamin ya. Nah, vitamin itu yang dibutuhkan selama kehamilan ada vitamin A, B, C, dan juga D. Nah, jenisnya mineral itu ada kalsium, ada fosfor, Fe, zinc, dan juga asam folat. Nah, beberapa kan gak asing ya didengar ibu ya. Kayak Fe, asam folat itu sering kan kita kasih ya vitamin selama kontrol. Nah, dari situ juga bisa. Itu buat membantu nambah asupan vitamin dalam tubuh ibu gitu. Terus selama hamil itu biasanya ibu kan sering ngalami sembelit gitu ya. Nah, konstipasi. Nah, kalau nggak gitu biasanya gampang haus, gampang lemes, dehidrasi. Nah, itu. Maka dari itu selama hamil wajib dipenuhi nutrisinya, terutama cairannya, yaitu dari minum air putih diperbanyak. Paling nggak sehari itu 2,5 atau 3 liter per hari. Nah, kalau orang biasa gini kan 2 liter 8 gelas. Nah, paling nggak ibu nanti 10 gelas atau lebih gitu, wajib. Jadi biar nggak dehidrasi dan buat nambah cairan juga, jadi biar nggak gampang keras waktu BAB gitu, atau biar nggak gampang mengalami sembelit gitu ya. Terus ibu tadi kan takut ya kalau misalkan ibu kan nggak enak makan. Nah, kalau misalkan ibu nggak enak makan, akhirnya nutrisinya pun juga jadi kurang. Nah, efeknya apa nanti ke bayinya? Jadi efeknya nggak cuma di bayi aja ibu, memang kekurangan nutrisi itu bahaya banget. Selain dia ngefeknya ke bayi, dia juga ngefek ke ibunya. Nah, dari dari bayinya, dia ngefeknya itu bisa menyebabkan bayinya nanti waktu lahir berat badannya tuh rendah atau kecil banget bayinya, kurang dari 2.500. Bisa juga bayinya lahir prematur, bisa juga lahir dalam kondisi meninggal, atau punya cacat bawaan, tapi naudzubillah min dzalik, jangan sampai ya. Dan juga bisa juga mengalami keguguran gitu. Nah, sedangkan dari segi ibunya sendiri, itu yang paling sering terjadi mengalami anemia atau kekurangan darah. Terus kayak penurunan daya tahan tubuh, akhirnya jadi sering sakit-sakitan, terus mengalami perdarahan selama kehamilan atau pas proses persalinan nanti gitu. Jadi bahaya banget memang. Maka dari itu enak nggak enak dipaksa aja ya bu ya, dikit-dikit yang penting masuk, nggak apa-apa gitu. Nah, nanti di rumah ibunya kan sudah tahu ya nutrisi-nutrisi yang didapat dari makanan apa saja. Nah, misalkan mau masak sendiri di rumah, nanti ada yang harus diperhatikan. Jadi masaknya nggak boleh sembarangan gitu. Karena kalau masaknya sembarangan bisa mengakibatkan vitamin-vitamin yang di sayur itu tadi hilang, akhirnya percuma gitu. Nggak ada yang diserap sama si kecil, cuma ibunya dapat kenyangnya aja gitu, oke. Nah, caranya nanti kalau pas belanja, jenengan pilih bahan-bahan makanan, sayur-sayuran, daging yang seger gitu. Terus kalau misalkan pas masak kan dipotong-potong ya pasti ya, misalkan bikin sop. Nah, itu kalau ngerendam air bersihkan, jangan terlalu lama gitu. Ngerebusnya pun juga jangan terlalu lama, karena ngerendam terlalu lama, rebus terlalu lama itu bisa menyebabkan kandungan nutrisi vitamin dalam sayurnya itu bisa hilang gitu. Terus kalau bisa menggunakan peralatan-peralatan masak yang bersih dan dijaga kehigienisannya ya bu ya, karena kan takutnya kalau kotor ada bakteri-bakteri yang masuk bisa menyebabkan diare kayak gitu. Terus hindari makan makanan yang mentah, yang masih setengah matang. Jadi kalau misalkan masak ayam, masak daging harus benar-benar matang. Jadi kayak sushi gitu nggak boleh ya buat ibu hamil. Iya gitu. Terus satu lagi nih yang paling sering terjadi, kalau misalkan sudah masak, itu kalau dihangatkan boleh, tapi hindari menghangatkan makanan berkali-kali. Karena terlalu sering dihangatkan, nutrisinya bisa hilang dia gitu. Nah, terus
eh jadi gitu ya Bu ya. Mungkin Ibu selama ini sering nggak sih dengar dari tetangga atau dari orang tua yang lebih merasa berpengalaman gitu kayak disuruh tarak-tarak makan? Oh iya, pernah ya. Oh, iya, katanya kalau makan telur, makan ikan, seafood nanti takutnya bayinya lahirnya bau amis. Iya. Nah, itu nggak usah dipercaya ya, Bu ya. Itu cuma mitos aja. Karena bahaya banget kalau sampai ibu ada pantangan makanan. Takutnya makanan yang nggak boleh dimakan itu tadi, itu malah jadi sumber energi yang bagus buat ibu. Kayak contohnya telur. Nah, itu kan banyak proteinnya. Itu bagus buat ibu. Terus dari ikan-ikanan juga, seafood-seafood itu bagus buat pertumbuhan perkembangan si kecil juga. Nah, itu sumber nutrisinya banyak banget. Jadi nggak boleh ditarai makanannya, enggak. Gitu ya. Oke. Terus sampai sini ibu mungkin sudah paham? Masih bingung sehari nanti harus makan apa? Oke, saya jelaskan dari sini ya Bu ya. Nah, ini selama kehamilan ada beberapa kebutuhan nutrisi yang meningkat seperti yang saya jelaskan tadi ya Bu ya. Misalkan nanti di rumah ibu mau makan, paling nggak dalam satu piring itu ada sumber karbohidrat. Bisa dari nasi, bisa dari jagung, bisa dari roti. Nah, ini fungsinya buat kebutuhan memenuhi energi itu tadi, jadi biar nggak lemas, sama buat pertumbuhan perkembangan janin juga. Lalu lauknya bisa pakai ikan, bisa pakai seafood, atau bisa pakai daging ayam, daging sapi, atau dari ikan itu bisa dapat protein, bisa dapat lemak, bisa sekalian dapat zat besinya. Jadi banyak ya nutrisi dari ikan itu tadi. Terus dari sayur-sayuran juga harus ada, karena dari sayuran itu dia ada kayak asam folat dan zinc, fungsinya buat tumbuh kembang otaknya si kecil dan juga mencegah cacat syaraf atau cacat bawaan selama masih dalam kandungan. Nah, terus ada minuman ini bisa didapat dari susu, bisa dari jus jambu, jus jeruk kayak gitu. Itu bagus buat menunjang proses kehamilan gitu. Nah, sampai sini ibu mungkin ada yang masih kurang paham. Sudah paham ya? Oke, nggak ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Oke, kalau gitu coba ganti saya yang tanya ya Bu ya. Buat menilai atau mengevaluasi ibu benar-benar mendengarkan penjelasan saya atau enggak gitu. Oke, apa ya? Oke, coba tadi misalkan ibu kan males ya makan nasi. Selain nasi bisa makan apa lagi sih buat memenuhi kebutuhan karbohidrat ibu? Oh iya, bisa dari jagung, betul. Dari umbi-umbian, betul. Oke, oh iya, berarti sudah paham ya Bu ya. Iya, saya harap Ibu dapat penjelasan di sini nanti bisa diterapkan di rumah ya Bu ya. Oke, baik. Ya, ini hasil pemeriksaannya semuanya sudah normal. Jadi Ibu kontrol lagi 1 bulan lagi atau sebelum 1 bulan ada keluhan dimajukan aja nggak apa-apa jadwal kontrolnya gitu, oke? Oke, baik. Terima kasih Bu telah menyimak penjelasan dari saya. Mohon maaf jika tadi mungkin penjelasan saya ada yang kurang jelas atau ada pengucapannya terburu-buru gitu. Mohon maaf, terima kasih nggih. Nggih, monggo silakan bisa dibawa pulang. Oke. Ya, sehat-sehat ya Bu ya. Terima kasih. Lakukan dokumentasi.